Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini kutipan yang baru kita dengar dari Lukas bab 16 ayat 13. Dalam kutipan di atas, kita dihadapi dengan pilihan. Pilihan antara Tuhan dan hal duniawi. Kalau bicara soal pilihan, pasti saja ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan. Nah, kembali ke soal di atas. Apa Tuhan atau hal duniawi yang menjadi pilihan kita? Ini sebuah pertanyaan yang mesti kita geluti, yang mesti kita refleksi setiap hari. Soal mamon atau harta duniawi, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Ingat bahwa sejak penciptaan dunia, Allah sudah menyiapkan semuanya itu jauh sebelum manusia diciptakan. Itu semua punya maksud untuk mempermudah hidup kita. Persoalan yang terkadang kita hadapi dalam hidup ini adalah bahwa harta duniawi yang seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah hidup kita malah menjadi dalam tanda kutip tuan yang mendominir dan mengatur cara kita berakhlak. Kita yang seharusnya menjadi tuan atas diri kita sendiri malah menjadi hamba dari semua yang berbau duniawi. Terkadang kita begitu tergiur dengan harta duniawi yang membuat kita jatuh dalam dosa. Dengan segala kuasa yang kita miliki, kita lalu cenderung untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta untuk kepentingan diri kita sendiri. Malah milik orang lain juga kita klaim sebagai milik pribadi. Baiklah saudara dan saudariku, kita ingat bahwa setiap apa saja yang kita miliki dalam hidup ini dari kodratnya punya aspek sosial. Dari sudut pandangan semacam ini, kita punya tanggung jawab, malah kewajiban atas kebahagiaan orang lain juga. Jadi, kalau saat ini Anda punya keuntungan, kumpulkan semuanya sejauh itu menjadi hak dan milikmu. Jangan rakus. Dan kalau saat ini Anda punya kelebihan, Anda sebetulnya diberi Tuhan kepercayaan untuk mengolah pemberian Tuhan sedemikian rupa, sehingga semua orang di sekitarmu atau yang dipercayakan kepadamu menikmati kebahagiaan yang saksama dan adil. Soal memilih Tuhan atas harta duniawi, sebetulnya itu suatu panggilan suci untuk menggunakan semua pemberian Tuhan, termasuk harta yang kita miliki, untuk memuliakan Tuhan dalam dan melalui pelayanan kita kepada orang lain. Harta duniawi yang kita miliki hanyalah sarana. Ingat bahwa itu hanyalah sarana, bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita sebagai umat Allah adalah kebahagiaan kekal di surga. Maka marilah kita saling mendoakan. Semoga kita selalu memilih Tuhan dan kehendak-Nya dalam setiap langkah hidup kita, demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan semua orang. Tuhan memberkati.